Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas lagi salah satu emiten yang cukup menarik ya. Dari segi fundamental juga cukup menarik. Terus kalau teknikal ini juga lagi sideways mendekati area supportnya juga. Terus emiten ini juga bagusnya bagi dividen ya, dan teknologinya juga sangat terpola ya. Oke, sebelum pembahasan seperti biasa ya, kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas PBSA atau Paramita Bangun Persada. Oke, kita akan lihat sekilas dulu untuk Paramita hari ini sebelum close bursa ya, karena masih 11.24 dikit lagi ya. Ini tak tinggal. Ini masih 304 ya close bursa hari ini. Tadi sebenarnya sempat naik ya. Sampai 306 tapi terus baik lagi. Sini mendekati arah support sini ya. Oke, sebelum ke teknikal, kita akan coba bahas untuk laporan keuangan dulu ya. Kita lihat dulu secara fundamental seperti apa. Nah, ini aset ya, ada aset pertama kita lihat ya, ini OLK kuartal 3 ya, kuartal 3 2002, ada kuartal 4 nya belum muncul. Untuk PBSA atau Paramita Bangun Sarana ya. Nah, kalau kita lihat nih dari segi aset ada kenaikan ya, dari sebelumnya 776 itu naik ke 901, jadi sekitar 130-an miliar ya kenaikan dari segi asetnya. Ini yang pos yang terbanyak itu di posisi pemberi kerja ya. Pemberi kerja ini 110, sebelumnya 44, jadi naik sekitar 30-an ya. 36 miliaran ya kenaikannya dari nilai yang tertinggi. Terus berikutnya ada ini juga naik tinggi ya, persediaan ini juga naik tinggi dari sebelumnya 9 miliar naik ke 72. Nanti untuk detailnya teman silakan dicek di note saya ini ya, itu di bawah biar durasinya ini enggak panjang aja ya. Kita akan lanjut. Segi aset memang ada kenaikan ya, cuma memang ada beberapa pos yang naik ya, salah satunya ada persediaan, terus memberi kerja tadi ya yang nilainya signifikan ya. Nah, berikutnya dari liabilitas ini sama ya, ada kenaikan juga dari sebelumnya 195 naik ke 289. Ini liabilitasnya ya, dari segi kenaikan yang signifikan ya ini ya, beban akrual ya, akrual ini sekitar 157, ini naik hampir 5 kalinya ya. Dari sebelumnya 31 miliar naik ke 157 ya. Ini untuk detailnya di nomor 2, 21, 33, 35 ini ya. Nanti teman bisa ngecek ya di notes bawah ya. Oke, untuk ekuitasnya ini masih sekitar 611 ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan aset sekitar 30% ya, kalau kita bandingkan dengan asetnya. Nah, untuk laba ruginya kita lihat ya, untuk pendapatan ini ada kenaikan ya, signifikan pendapatannya, kenaikannya dari 150 miliar naik ke 624 ya. Luar biasa, 4 kalinya ya, ini ada 4 kali lipat kenaikan. Cuma memang beban pokok juga naik ya, dari sebelumnya 83 naik ke 489 ya. Nah, ini ya ada kenaikan, tapi tetap masih besar ya, hampir ya tetap 2 kalinya ya. Dari sebelumnya labanya 66 naik ke 138, jadi 100% sendiri ya untuk laba brutonya naik ya. Nah, kita lihat ya untuk laba bersihnya ini masih sekitar 110 ya, kalau kita bandingkan sebelumnya tuh 37, artinya emiten ini naik ya, segi labanya naik 175 ya, kalau lebih 175% ya, dari 37 naik ke 101 ya, luar biasa ya ada kenaikan. Terus untuk laba IPS nya ini sekitar 33, kalau kita bandingkan tuh 25 sebelumnya ya, 25 naik ke 33 ya. Oke, artinya emiten ini memang profit ya, profit terus tumbuh ya dari segi kinerja laba ruginya ya, pendapatannya tuh naik ya, dari sebelumnya ini kelihatannya saya tuh ya 37 naik ke 101 kan naiknya luar biasa. Ini kalau kita bandingkan secara year to year guys ya. Nah, oke, sebelumnya kita selanjutnya kita lihat cash flow-nya. Nah, untuk cash flow-nya operasional ini minus ya, cukup dalam juga ya minusnya ya. Tapi minus apa bentar. Ini enggak ternyata guys ya. Untuk cash flow-nya aman ya, dari 52 naik ke 171 ya. 52 naik ke 11, 3 kali lipatnya juga ya, dari 52 ke 11, ini hampir
300% ya kenaikan dari segi cash flow-nya operasional ya. Oke, untuk setara kas sekitar 181 ya, naik juga ya, sekitar 50 miliar ya untuk kenaikannya. Oke, segi fundamental cukup aman ya emiten ini, cukup baik ya fundamental, bahkan ada perbaikan kinerja kalau kita bandingkan year to year, hampir 175% ya kenaikan dari pendapatannya ya, pendapatan bersihnya. Nah, kita lihat ya dari sisi pemegang saham ini biasa ya, pemegang sahamnya ini PT Aksen Bangun ini sekitar 46, berikutnya ada PT Sigma Mutiara ini sekitar 41%, berikutnya ada masyarakat. Artinya ini memang tipis ya, masyarakat cuma 12%, berarti masih di bawah 15%. Terus kalau kita lihat di sini number shareholder ini pemegang sahamnya sudah mulai berkurang, artinya mulai menarik ya. Artinya biasanya kalau sudah berkurang itu di chartnya akan menunjukkan turun ya. Biasanya kalau sudah mulai signifikan nanti makin akum lagi, di bawah naik sini biasanya akan menunjukkan plus lagi ya. Artinya kalau plus naik biasanya nanti akan distribusi lagi. Artinya ini udah mulai turun ya kalau min rata-rata seperti itu ya. Nanti kita lihat di chartnya ya, benar enggak ya. Ini sudah mulai turun di 22. Kita lihat Maret apakah turun nanti ya. Untuk Apple Price-nya ini ternyata tinggi ya, di 100.200 tapi pernah SS1 banding 2, artinya sudah 600-an ya. Nah, sekitar gitu. Nah, oke, dari segi pegang saham seperti ini ya. Terus untuk wetonmologi, nah untuk wetonmologi itu harga yang paling peak ideal tuh bulan Juli ya, Juli. Terus November ya, ini yang paling tinggi presentasi atau probabilitas naik di bulan itu di November dengan Juli. Cuma di hari seperti Mei juga naik ya. Kenapa? Kalau kita lihat di chartnya tuh pembagiannya tuh sekitar bulan Juni dan Agustus ya, dari 2 tanggal itu ya. Oke, yaitu tapi wetonmologi yang tertinggi itu di bulan Februari, Juli dan November ya. Yang tertinggi di Februari ya. Oke, dari wetonmologi menunjukkan seperti itu. Kita lihat untuk yang lainnya. Chartnya dulu ya. Kalau lihat ini sudah mendekati supportnya ini ya, support terdekatnya ini di area sekitar 296 ini ya. Dan ada support yang cukup kuat, ini teruji dari Juli 2002 sampai saat ini belum terjebol ya. Ini di area yang paling bawah ya, kalau bawah di area demand-nya itu sekitar 278 ya, di area situ ya. Kalau mau nunggu paling bawah sini ya. Nah, memang ada beberapa teman-teman ya, jadi teman mau nunggu di area sini ya, sini area sini ya, ataupun di area sini. Memang ini udah cukup sideway ya, cukup sideway lama panjang ya. Cuma kalau kita mau ngambil untuk scalping ya, kalau kita bikin channeling ya, terus strateginya mau nyopetin di sini, cari aja channeling ya, jadi batas atas batas bawah ya. Nanti biasanya kalau di sini tak jadi ATM ya. Cuma kalau di ATM sini tuh harus swing ya, karena kalau kita lihat dia channelingnya terlalu tinggi. Contohnya ini ya, channeling ini batas atas batas bawah. Artinya ketika dia nyentuh sini, kita ngambil, setelah itu sabar nunggu sampai mendekati channeling atas, ini kita jualan. Nah, kalau teman mau strategi seperti itu. Cuma kalau mau strategi agak sideway panjang, nunggu di momen ini ya, di support ini ngambil ya. Setelah itu kalau turun lagi ngambil gitu ya. Kalau mau stake ini terus nunggu waktu momennya. Nah, kalau kita lihat momennya itu naik ya, ini bulan Juni ya. Terus ini ya Agustus. Ini sama Agustus. Artinya emiten ini mendekati IPO-nya di pembagian dividennya tuh naik ya. Contohnya dibagi di sini ya. Sebelumnya ya, bulan Mei dia mulai start naik. Terus ini kan Agustus, sebelum Agustus dia mulai start naik. Artinya memang seperti itu ya. Jadi strateginya teman mendekati IPO-nya itu ngambil barangnya ya. Nah, kalau memang tertarik ke emiten ini ya. Nah, lebih seperti itu strateginya. Kalau memakai channeling untuk swing di channeling ya seperti ini ya, cari batas atas dan batas bawah. Nah, ngambil di batas bawah, jual di batas atas. Nah, kalau mau menggunakan strategi channeling. Cuma kalau menunggu harga murah cukup terbawah ya di area sini ya, di
di 275 ya, ataupun terdekatnya sini di supportnya ini sekitar 30300 lah ya, ini yang terdekat, support terdekatnya ya. Dan harga saat ini sebenarnya udah mendekati, kemarin sempat bikin lower low ya, tapi cuma hari ini belum bikin lower low, bagusnya seperti itu ya mantul. Nah, biasanya kalau sudah tidak bikin lower itu ada potensi dia bikin lower high lagi ya, terus berbalik arah. Biasanya seperti itu. Cuma sekali lagi ya, market kita masih sedikit ini ya. Kemarin bahkan minus 2%, hari ini naik ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk analisanya. Kalau teman mau ada pertanyaan atau request, silahkan aja ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.